pertama yaitu definisi remaja. Kemudian yang kedua, macam-macam akhlak pergaulan remaja. Dan yang ketiga, dampak positif dan negatif pergaulan remaja. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, nah jadi kita di sini akan mengetahui apa sih urgensi, ada pentingnya kita belajar akhlak pergaulan remaja ini. Nah, jadi urgensi dari kita belajar akhlak pergaulan remaja ini, yang pertama yaitu membangun hubungan yang positif. Nah, ketika sudah belajar pergaulan remaja ini, insya Allah kita akan dapat membangun hubungan yang positif di lingkungan masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran diri. Kenapa? Karena setelah belajar akhlak pergaulan remaja, kita pasti tahu mana akhlak yang baik dan mana akhlak yang buruk, sehingga kita dapat menempatkan posisi kita di lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi pembahasan. Yang pertama yaitu definisi remaja. Nah, jadi itu adalah suatu tahapan perkembangan pada manusia. Biasanya hal ini terjadi antara masa anak-anak dan masa dewasa. Dan hal ini berlangsung di usia ke-13 dan 15 tahun. Perlu adik-adik ketahui bahwasanya pada masa inilah remaja disebut dengan labil. Kenapa labil? Karena mereka mudah terpengaruh dengan lingkungannya, baik itu hal yang positif ataupun yang negatif. Oleh sebab itulah di sini kita akan membahas mengenai akhlak pergaulan remaja secara lebih dalam, agar adik-adik sebagai remaja tahu di mana menempatkan diri di lingkungan masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu macam-macam akhlak pergaulan remaja. Macam-macam akhlak pergaulan remaja ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, akhlak pergaulan remaja terpuji. Kemudian akhlak tercela pergaulan remaja. Pertama kita bahas dulu akhlak terpuji pergaulan remaja. Nah, pada akhlak terpuji ini kita membahas 3 akhlak. Yang pertama, tasamu atau toleransi. Nah, yang pertama kita bahas tasamu atau toleransi. Tasamu ini adalah sikap tenggang rasa atau saling menghargai antara sesama manusia, baik itu sesama muslim ataupun sesama non-muslim. Tasamu ini juga sama artinya dengan toleransi atau saling menghargai perbedaan. Nah, orang yang memiliki sikap tasamu biasanya memiliki prinsip hidup seperti mengutamakan kesabaran, menghargai perbedaan, dan menghargai pendapat orang lain. Kemudian yang kedua yaitu menjalin persaudaraan. Nah, dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan mengenai persaudaraan, yaitu dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Innamal mu'minuna ikhwatum fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang muslim itu bersaudara, maka dari itu damaikanlah kedua saudaramu yang berselisih, dan takutlah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Nah, dalam pergaulan remaja, Islam menunjukkan cara bahwasanya laki-laki dan perempuan ini boleh berhubungan, tetapi dalam arti kata tidak menimbulkan jalannya dosa. Dia tidak berlebihan. Itulah yang disebut dengan persaudaraan. Jika kita lihat di lingkungan sekarang ini, remaja sekarang ini minim dengan namanya persaudaraan. Karena apa? Karena mereka disebut dengan gadget atau dengan game yang ada di handphone mereka. Nah, kalian bisa lihat ketika di luar ada banyak remaja yang nongkrong di pinggir jalan, pegang HP dengan HP-nya miring. Kemudian saudaranya lewat, apa yang dia lakukan? Dia hanya diam tanpa menegur saudaranya sendiri. Maka dari itu, adik-adikku sekalian, hindarilah sifat tersebut. Berilah teguran kepada saudaramu, karena Allah Subhanahu Wa Taala menganjurkan kita untuk menjalin persaudaraan. Kemudian yang ketiga, bijak dalam menggunakan media sosial. Nah, yang ketiga yaitu bijak dalam menggunakan sosial. Adik-adik pasti tahu kan, di zaman sekarang ini ada banyak aplikasi-aplikasi media sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu, sebagai remaja yang baik, kita harus pandai dalam menggunakannya. Karena apabila kita salah menggunakan media sosial tersebut, maka itu bisa menimbulkan yang namanya perpecahan, baik itu perpecahan antar keluarga, bangsa, bahkan negara. Nah, dalam menggunakan media sosial ini, ada beberapa langkah yang perlu kita perhatikan sebelum menggunakannya. Yang pertama, yaitu menata
niat kita. Maksudnya seperti apa? Sebelum kita menggunakan media sosial tersebut, sebaiknya kita tanamkan niat kita untuk berbuat baik ketika menggunakan media sosial tersebut. Seperti niat kita menggunakan media sosial itu untuk melihat drama, yang insya Allah hal ini kita berjalan ke depannya yang mencegah kita berbuat negatif terhadap media sosial tersebut. Kemudian yang kedua, apabila membaca berita dalam media sosial, usahakanlah menemukan berita tersebut dari sumber-sumber yang terpercaya. Jangan asal mengambil berita dalam media sosial. Kemudian yang ketiga, setelah menemukan berita, baca dulu berita tersebut. Kemudian kita pahami, bagus nggak berita itu untuk kita sampaikan kepada orang lain? Bagus nggak untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Jika kita lihat berita tersebut lebih banyak mudaratnya, maka tinggalkanlah berita tersebut. Jangan kita sebarkan kepada orang lain, sehingga lama-lama menjadi konsumsi publik. Dan yang terakhir, langkahnya yaitu usahakanlah untuk menggunakan media sosial sebagai sarana yang positif. Jangan gunakan media sosial tersebut untuk hal-hal yang negatif. Mungkin itu penjelasan dari akhlak terpuji. Sekarang kita masuk ke bagian B, akhlak tercela. Yang pertama akhlak tercela ini adalah tawuran. Di sini Bapak ada videonya. Jadi ini adalah salah satu video remaja yang sedang tawuran. Dan ini lokasinya di Medan. Nah, jadi adik-adik ibu sekalian, tawuran ini ialah perkelahian antara kelompok yang biasanya dilakukan oleh remaja atau pemuda. Nah, yang perlu kita ketahui adalah penyebab dari pergaulan remaja ini biasanya hanya hal-hal sepele. Contohnya, di sekolah saling ejek-ejekan, saling sebut nama orang tua, kemudian saling ejek-ejekan fisik, jelek kau, hitam kau, putih kau, semuanya bilangnya. Nah, hal ini bisa menyebabkan yang namanya konflik, sehingga lama-lama jadilah tawuran. Gara-gara hal sepele jadi tawuran. Namun yang lebih mirisnya sekarang ini, pemuda-pemuda sekarang tawuran cuma ikut-ikutan. Dia nggak tahu konflik sebenarnya apa. Cuma dia hanya ikut-ikutan supaya yang lain itu melihat dia keren, jago, dia berani, bahwasanya dia berangkat, dia kuat. Nah, itulah yang menyebabkan tawuran ini sering ramai. Karena tidak tahu apa konfliknya, cuma hanya ikut-ikutan. Kemudian yang kedua yaitu pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas ini atau seks bebas adalah tindakan di mana seorang remaja melakukan pergaulan bebas sesuka hatinya, sudah tidak ada lagi normalisasi manusianya. Nah, biasanya seseorang yang sudah sering melakukan pergaulan bebas ini memiliki naluri seksual yang tinggi, sehingga dia ingin selalu melakukan pergaulan bebas ini. Jadi dimana-mana pun dia melakukan pergaulan bebas. Dia tidak tahu siapa targetnya, dia tidak pernah target, dibantainya semuanya. Itulah. Jadi dampak dari pergaulan bebas ini salah satunya adalah penyakit HIV, sehingga meresahkan keluarga dan sering menyebabkan perkelahian di lingkungan masyarakat. Yang ketiga yaitu minuman keras. Minuman keras adalah tindakan meminum minuman alkohol seperti bir atau anggur dan lain-lain. Nah, ketika sudah meminum minuman keras ini pasti berefek samping pada tubuh dan pikiran seorang remaja. Biasanya apabila telah mengkonsumsi secara berlebihan, dia tidak akan sadar lagi terhadap apa yang dia lakukan. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan di lingkungan masyarakat. Oleh karena inilah banyak kita temui remaja-remaja di tengah malam lingkungan masyarakat itu sering melempar-lempar ke warga. Dan kemudian sering kita jumpai banyak remaja yang jatuh ke dalam selokan gara-gara mabuk. Dia udah nggak tahu lagi apa yang ditengoknya. Dia sudah nggak tahu apa yang dilakukannya. Dia karena mengkonsumsi minuman keras ini. Nah, karena mirisnya di zaman sekarang ini, di mana-mana itu semua remaja sudah ada yang minum minuman keras. Sehingga sekarang ini ada lagu liriknya itu gara-gara sebotol minuman, ia goyang sebotol. Bagi anak muda sekarang yang penting botol katanya. Nah, karena banyaknya sekarang pemuda yang minum minuman keras timbul lagi. Itu nggak bagus. Gara-gara negatif keluar lagu seperti itu. Dan itulah penjelasan dari macam-macam akhlak pergaulan remaja. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari Bapak kali ini. Pada anak-anak Bapak, apakah mengerti? Mengerti, Pak. Pertanyaan? Kalau nggak nanya, Bapak nanya ya. Laki-laki satu, perempuan satu.
yang perempuan belum adik Muti. Dalam akhlak terpuji pergaulan remaja hari itu ada apa saja? Coba sebutkan. Ada toleransi, Lalu, menjalin tali persaudaraan, lagi. tiga adalah menggunakan media sosial. Oke, bagus. Tadi apa dia? Lagi-lagi. Kembali. Apa tadi itu remaja? Remaja itu adalah sekumpulan pemuda yang telah melewati proses pubertas. Oke, kan karena anak bapak sudah tahu ketika ditanya, berarti ini menggambarkan semuanya paham sama materi kita ini. Betul apa betul? Betul. Oke, baiklah, sampai sinilah materi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Amin. Dapat ketemu di depan, Bapak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.